Halo pemirsa dan selamat sore. Diduga ikut terlibat secara tidak langsung dalam kasus kematian Brigadir Yosua, penasihat Kapolri Fahmi Alamsyah resmi mengundurkan diri. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan MNC News Now. Ya pemirsa, rencana Komnas HAM memeriksa Irjen Verdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J hari ini terpaksa ditunda. Komnas HAM masih berkoordinasi dengan tim SUS terkait waktu dan tempat pemeriksaan Irjen Pol Verdi Sambo. Pemeriksaan Irjen Verdi Sambo berkaitan dengan tewasnya Brigadir Yosua. Namun Komnas HAM belum menyampaikan lebih lanjut tempat pemeriksaan Irjen Verdi Sambo berikutnya. Komisioner Komnas HAM Muhammad Khairul Anam menegaskan pihaknya menghormati proses hukum Polri yang saat ini memeriksa intensif FS di Makobrimob. Komisioner Komnas HAM akan memeriksa FS terkait dengan sejumlah barang bukti baik yang sudah dikantongi oleh Komnas HAM seperti rekaman CCTV, hasil uji balistik data cyber, dan sejumlah bukti lainnya. Komnas HAM masih mendalami terkait indikasi kuat upaya penguburan atau pengaburan fakta dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Namun sejak Kamis pagi Komnas HAM belum mendapatkan kabar apakah agenda pemeriksaan Irjen Verdi Sambo bisa dilaksanakan atau tidak. Kalau terkait ini apakah kami mengalami hambatan ataukah tidak, saya kira kami tidak mengalami hambatan. Ini satu proses yang memang dibangun sejak awal, saling menghormati. Makanya kami bisa tetap berkoordinasi dengan teman-teman tim SUS. Ya. Saya yang ditunjuk oleh tim untuk berkomunikasi dengan Pak Agung, Pak Katim. Jadi saya dan Pak Katim selalu bisa berkomunikasi, termasuk soal jadwal hari ini. Sebenarnya sudah kami komunikasikan sejak kemarin, terus memang sedang proses di internal teman-teman penyidikan, makanya ya karena ini penegakan hukum, ini proses penyidikan, kami hormati apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman penyidikan. Sementara itu tim khusus Polri hari ini melakukan pemeriksaan perdana kepada Verdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Tim penyidik khusus pagi tadi melakukan pemeriksaan perdana pada mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo di Makobrimob Kelapa II Depok. Dan tidak hanya Verdi Sambo, salah satu tersangka lain, KM, serta satu penyidik Polda Metro Jaya yang diduga terlibat dalam kasus kematian Brigadir Yosua juga dijadwalkan menjalankan pemeriksaan. Ya, penyidik tim khusus hari ini kembali memeriksa Irjen Verdi Sambo. Agenda apa saja yang dijadikan atau materi apa saja yang dijadikan pemeriksaan? Telah terhubung bersama kami Ayah Nufus di Barreskrim Polri. Ya, Ayah, ada perkembangan terbaru apa terkait pemeriksaan Irjen Verdi Sambo hari ini? Ya, selamat sore Fani dan juga pemirsa. Saat ini situasi di Barreskrim Polri, tepatnya di gedung tepat di belakang saya, yaitu tepatnya di Awaludin Yamin. Begitu Fani dan juga pemirsa, ini masih terpantau normal setelah tadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami mendapatkan sejumlah informasi dari Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo terkait beberapa hal yang mana yang pertama ini terkait pemeriksaan yang memang dilakukan hari ini terhadap tersangka yaitu Irjen Pol Verdi Sambo di Makobrimob, dan juga tadi Irjen Pol Dedi Prasetyo juga menyampaikan informasi lainnya, yaitu di mana ada dua tim khusus yang melakukan pemeriksaan, yang mana yang pertama ini bertugas untuk memeriksa tersangka KM, yang mana tim khusus ini juga melakukan pemeriksaan secara paralel, yang mana salah satunya juga pemeriksaan terhadap penyidik Polda Metro Jaya yang belum dapat kami pastikan nama atau inisial dari penyidik ini. Kemudian juga tadi Kadif Humas sempat menyampaikan informasi terkait dengan tim lapor, yang mana ini juga nanti hari ini akan menyampaikan terkait hasil otopsi kedua dari Brigadir J. Kemudian juga tadi Kadif Humas sempat menyampaikan terkait motif pembunuhan dari Brigadir J ini tentunya belum bisa diungkapkan dengan alasan, begitu Fani dan juga pemirsa, menjaga perasaan kedua belah pihak, yakni Brigadir J dan juga Irjen Verdi Sambo.
dan juga rencananya terkait motif ini nantinya akan diungkap pada saat persidangan. Kemudian juga tadi Kadif Humas sempat menyampaikan informasi lainnya yaitu terkait barang bukti, salah satunya adalah CCTV yang mana barang bukti ini masih ada beberapa dekoder yang sedang didalami atau sedang dalam pemeriksaan atau analisis tim lapor begitu, Fani dan juga pemirsa. Baik, Ayah, setelah Verdi Sambo dan juga KM, ada beberapa pihak lain yang diperiksa oleh penyidik Barreskrim Polri hari ini. Siapa saja dan berapa orang yang diperiksa? Ya, dari informasi yang kami dapatkan, Fadi dan juga pemirsa, ini total berarti ada 3 orang yang diperiksa, yang mana yang pertama ada Irjen Verdi Sambo yang diperiksa berbeda tempat, yaitu tepatnya di Makobrimob. Kemudian ada 2 orang lainnya, yang pertama ada MK yang merupakan tersangka dari kasus pembunuhan Brigadir J, kemudian juga 1 orang yang merupakan penyidik dari Polda Metro Jaya, yang mana ini belum dapat kami sampaikan atau kami belum mendapatkan informasi lebih detail lagi terkait siapa penyidik dari Polda Metro Jaya ini. Dan ini pemeriksaan ini dilakukan secara paralel di Barreskrim Polri hari ini. Begitu, Fani. Baik, terima kasih Ayah Nufus melaporkan langsung dari Barreskrim Polri. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, Mabes Polri telah menetapkan 4 tersangka dalam tewasnya Brigadir Yosua dan mendalami peran masing-masing tersangka ini. Selain itu, Mabes Polri juga menetapkan 31 personel Polri terlibat pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. 3 jenderal yang terlibat diisolasi di Makobrimob. Selain mengusut kasus tindak pidana, Barreskrim Polri juga mengusut pelanggaran kode etik puluhan personil Polri terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua di rumah dinas Verdi Sambo Juli lalu. Inspektorat Pengawasan Umum telah memeriksa 56 personil Polri dan menetapkan 31 orang diduga melanggar kode etik profesi Polri. Dari 31 orang yang melanggar kode etik, 11 diantaranya ditempatkan di tempat khusus, 3 jenderal diantaranya dikirim ke Makobrimob. 11 orang tersebut terdiri dari seorang jenderal bintang 2, 2 jenderal bintang 1, 2 komisaris besar, 3 ajun komisaris besar polisi, 2 komisaris polisi, dan seorang ajun komisaris polisi. Selama 1 minggu kami bergerak mendalami, kemudian kami mendapatkan informasi intelijen dari Baintelkam Polri bahwa dijumpai ada beberapa personil yang diketahui mengambil CCTV dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, Itpasum membuat serbintah gabungan dengan melibatkan di Propam Polri dan Barreskrim Polri telah melaksanakan pemeriksaan khusus kepada 56 personil Polri. Dari 56 personil Polri tersebut, terdapat 31 personil Polri yang dari Bapak Kapolri sampaikan yang diduga patut juga melanggar kode etik profesional Polri atau KKEP. Tidak hanya personil Polri, seorang sipil juga disebut-sebut terseret kasus Verdi Sambo, yaitu mantan staf ahli Kapolri bidang komunikasi publik, Fahmi Alamsyah. Fahmi diduga terlibat menyusun skenario baku tembak dan membuat rilis media dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua. Namun Fahmi membantah hal tersebut. Ia tidak menyusun skenario dan saat kejadian ia tidak ada di tempat. Fahmi pun mengundurkan diri agar tidak menjadi beban Kapolri. Ya pemirsa, 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua adalah Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, kemudian tersangka KM, dan Verdi Sambo. Dan keempat ini memiliki peran tersendiri dalam kematian Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Kepolisian telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RW. Yang kedua, Bribka RM. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS.
Barada Richard Eliezer disebutkan berperan sebagai eksekutor melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Bribka Riki Rizal berperan turut membantu dan menyaksikan insiden penembakan korban Brigadir Yosua. Tersangka KM juga disebutkan turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap Brigadir Yosua. Sedangkan tersangka Irjen Verdi Sambo berperan sebagai otak pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Verdi Sambo memerintahkan Barada Eliezer menembak Brigadir Yosua dan membuat skenario baku tembak antar Barada Eliezer dan Brigadir Yosua. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Hingga kini Polri masih terus melakukan pendalaman untuk mengetahui motif dari pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Dan pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di MNC News Now.